Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Kanjeng Nabi dawuh, tidaklah Allah memberikan kepada seorang hambanya 5 perkara kecuali Allah telah menyiapkan untuknya 5 perkara juga. Jadi kalau kita itu diberi sama Allah 5 hal ini, atau 1 di antara 5 hal ini, berarti setelahnya kita akan diberikan hal ini. Yang pertama, la yu'tihi, Allah tidak memberikan kepada hambanya rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, kecuali Allah telah menyiapkan untuknya tambahan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Jadi ketika Allah berikan kepada kita syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, itu berarti Allah sudah menyiapkan tambahan kenikmatan. Maka itu kalau kita bersyukur berarti mau ada tambahan lagi. Tapi kalau kita nggak bersyukur atau sampai ingkar, hati-hati, Allah semakin murka. Inna adzabi lasyadid. Aturannya, orang itu kalau diberi ujian sabar, diberi kenikmatan syukur, itu aturan. Makanya kata Rasulullah, enak loh jadi orang mukmin. Apapun yang dia hadapi, semua ada pahalanya, semua ada ganjarannya. Orang mukmin itu kalau diberi ujian sabar, maka itu terbaik buat dia, diangkat derajatnya, dapat pahala. Orang mukmin dapat kenikmatan, kemudian syukur, itu baik untuknya, ditambah kenikmatannya, diangkat derajatnya. Enak jadi orang mukmin. Idza asabathumus sarra sabar, idza asabathumud dharra sabar, wa idza asabathum dharra, kemudian sarra, yang kedua sarra itu bahagia, syakar, fahuwa khairan lahu. Enak. Nah, ketika kita syukur atas kenikmatan yang Allah berikan, sekecil apapun kenikmatan itu, maka kita akan memancing ziyadah tambahan dari Allah karena syukur tersebut. Jadi kalau kita nggak syukur ya diambil nanti. Diambil bukan nominalnya, berkahnya tambah nggak enak lagi. Makanya ini mengajarkan kepada kita untuk selalu syukur. Kalau syukur ada tambahan, itu sudah hukum. Aturannya Gusti Allah. Tambah syukur, tambah ditambah. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Gusti Allah itu hadirin, kalau sudah ngumpulin kita, mengilhami kita untuk berdoa, berarti Allah mau mengijabahi doa kita. Tapi kalau Allah nggak mau mengijabahi,
tidak diilhami orang itu untuk memohon dan doa. Maka kata ulama, ketika kita hadir majelis seperti ini, ketika kita itu bangun malam berdoa, bangunnya kita, mengadahkan tangannya kita memunajat dan doa kepada Allah ini ilham, ini taufik dari Allah. Allah tidaklah menginginkan itu kecuali untuk Allah mau memberi. Saya kasih contoh. Sampean, kalau saya kasih undangan acara di rumah saya, itu berarti saya ingin menjamu sampean. Paham ya? Umpam ini Agus, di Pak Agus, tak kirimi undangan Bapak Agus, acara buka bersama. Begitu nyampe di rumah saya jamu. Ketika saya sudah ngundang, untuk apa saya ngundang? Karena saya ingin menjamunya. Nah, Allah juga seperti itu. Ketika mengilhami hambanya untuk kumpul di satu tempat, untuk bangun di malam hari berdoa, itu karena Allah ingin mengijabahi permintaan kita. Ini. Makanya yang kedua, tidaklah Allah memberikan kepada hambanya doa kecuali karena Allah ingin untuknya atau mempersiapkan untuknya al-ijabah. Ketiga, tidaklah Allah memberikan kepada hambanya kesempatan untuk minta ampun atau istighfar kecuali Allah sudah menyiapkan untuknya ampunan. Ini bulan-bulan istighfar. Bulan Rajab niki bulan istighfar. Perbanyak istighfar di bulan ini, perbanyak sholawat di bulan Sya'ban, perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Bulan paket. Ini bulan Ashab, curahan rahmatnya Allah. Bulan yang disebut dalam riwayat Syahrullah, bulannya Allah. Makanya orang-orang dahulu kalau sudah masuk bulan ini, sholat subuh sama sholat isya itu istighfar 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali setelah sholat subuh, setelah sholat isya. Habis sholat langsung 70 kali. Fa in sahhat alainal ijazah faqad ajaznakum. Kula ijazahi panjenengan sedaya istighfar 70 kali setelah sholat subuh, sholat isya. Sampean terima ijazah ini. Kemudian istighfar ini adalah permohonan ampunan dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini hamba yang enggak malam, enggak siang, salah tok Allah ini sudah nyebut bahwa kita ini enggak malam, enggak siang maksiat. Bangun tidur maksiat, mau tidur maksiat. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tapi kata Allah,
wa inni fastaghfiruni wa inni aghfiru lakum fastaghfiruni aghfir lakum. Tapi walaupun kau banyak dosa siang dan malam, mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian semua. Maka tidaklah Allah memberikan kepada hambanya keinginan untuk istighfar, kemauan untuk istighfar, kecuali Allah menyiapkan untuknya ampunan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita perbanyak istighfar, khususnya di bulan Rajab ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ini bulan Rajab niki bulan istighfar. Termasuk satu di antara 4 Ashhurul Hurum, bulan mulia, yang oleh para orang terdahulu, para salaf, betul-betul digunakan waktu bulan Rajab ini sebaik-baiknya memperbanyak ibadah. Bulan Rajab niki bulan nandur, bulan Sya'ban bulan nyirami, bulan Ramadan bulan panen. Nggih. Bulan Rajab ini bulan yang jangan lagi kita umat Islam, orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah, itu kalau bulan Rajab libur perang, memuliakan bulan Rajab, mereka nggak mau perang. Wong batu sak bojo Rajab tukaran. Iki lho ya para toko jahiliyah iki. Balang-balangan dandang Rajab-Rajab. Nggih. Mbok gak prei sik ta. Engko Saban sampean terusno. Kompor gue bawa obongan bisa nggih. Ini bulan mulia ya, libur. Bulan seperti ini ruwet. Apalagi situasi politik masih Rajab ya tetep ruwet. Goak mari-mari. Gak ngerti saya. Kok gak bosen tukaran tok urip. Bulan Rajab tenang dulu, diam dulu. Tenangkan pikiran dulu, ibadah istighfar sing akeh. Ini bulan Rajab ini. Engko Saban ribut omane ngarep. Ini bulan Rajab libur dulu. Barang siapa diberi ilham untuk istighfar, berarti Allah menyiapkan untuknya ampunan. Wala yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahul qabul. Beruntung. Dan tidaklah Allah memberikan kepada hambanya keinginan bertaubat kecuali Allah ingin membukakan pintu taubat. Makanya nggak ada istilah taubat ditolak, itu nggak ada. Malam yugharghir, pokoknya jangan sampai sakratul maut. Nek sakratul maut wis gak iso. Pintu tobat tidak pernah ditutup kecuali sakratul maut. Kayak Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wis gak payu. Tetep gak bisa sudah yugharghir. Selama belum sakratul maut diterima tobatnya seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita diberi sama Allah keinginan untuk bertobat, itu berarti Allah sudah bukakan pintu dikabulkannya tobat itu. Makanya jangan ragu. Ada orang datang ke Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah," turun ayat kan, "Wa may yaqtul mu'minan," barang siapa yang membunuh orang mukmin, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Waduh, orang bunuh orang muslim itu balasannya neraka kekal. Ayat itu.
Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tanya hukumnya orang bunuh orang muslim apa? Taubatnya diterima atau tidak? Kata Rasulullah, tidak. Tidak diterima. Wis, pokoknya wong mateni wong muslim sampai mate wis gak bakal ditampi tobatnya. Yang satu lagi dapat berapa saat ada yang tanya lagi, ya Rasulullah, kalau orang bunuh orang taubatnya diterima apa enggak sama Allah? Diterima. Bingung sahabat. Ya apa sih? Yang pertama taubatnya enggak diterima, yang kedua taubatnya diterima. Yang benar yang mana ini? Dijawab oleh Rasulullah. Yang pertama, tanya taubatnya orang bunuh orang itu diterima atau tidak karena dia belum bunuh, mau bunuh ini. Kalau saya jawab taubatnya diterima, dipatahin wong ini. Orang itu taubat. Makanya saya bilang tidak diterima. Makanya terus kasih terus. Yang satu sudah bunuh orang pengen taubat. Makanya ulama itu kalau ngasih fatwa itu harus tahu situasi dan kondisi. Ono wong ate-mateni wong, sego celurit takon mbek kiai, "Yai, hukume mateni wong tobat diterima apa gak?" Masih ping 100 diterima. Masih mateni wong 100 gak apa-apa. Tetep diterima mbek Allah. Ya nggawa bom mari ngono celurit maneh. Salah kalau kayak gitu. Tidak diterima. Yai, kalau orang ke dukun gimana? Taubatnya diterima atau tidak? Kalau dia belum ke dukun, syirik, bisa mati kafir, sakratul mautnya sulit. What? Tapi kalau dia sudah ke dukun, buang semua, minta sama Allah, dikabulkan taubatnya. Ini seperti itu. Yang memberi fatwa itu ya, harus ngerti. Itu caranya jadi ulama itu seperti itu. Taubat tidak pernah ditutup pintunya. Makanya kalau sudah hamba itu dikasih ilham untuk taubat, berarti dia itu ingin dikabulkan untuknya pintu taubat. Itu yang nomor 4. Gusti Allah paling seneng mbek wong tobat. Lho tobat niku maksudnya wong soleh. Saya sering tobat. Tobat tukang maksiat sing gak maksiat sapa? Ngrasani wong maksiat, mandang yang haram maksiat, mikir lintasan-lintasan hati suudzon maksiat, siapa di antara kita ini yang gak maksiat kecuali Nabi tok. Selain Nabi bisa salah. Makanya Allah cinta dengan orang yang selalu kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan malu untuk bertaubat itu. Heran. Ya, sekarang ada istilah baru, taubat diistilahkan hijrah supaya lebih keren. Kamu baru hijrah ya. Padahal kamu tobat kan. Ya. Cuma tobat itu kayak kertas kasar. Padahal ya sama. Al-muhajir man hajarasu. Ya. Kalau saya jangan dibilang hijrah, bilang taubat aja saya lebih senang. Kenapa? Karena Allah yuhibbut tawwabin. Allah bukan yuhibbul muhajirin, bukan cinta kepada yang hijrah, tapi jamaah yang tobat. Wah, yuhibbul mutatahhirin, tidak apa-apa. Saya tobat. Ya, tobat itu kemuliaan. Ada hadis yang lain nanti akan disebutkan. Laula itti'aul ghaib, kalau saya enggak khawatir dibilang membuka hal yang gaib, mengetahui hal yang gaib,
maka saya pastikan 5 orang ini penghuni surga. Di antaranya at-taib minadz-dzam, orang yang tobat dari dosa. Jadi kadang tidak apa-apa hadirin, orang pernah salah itu tidak apa-apa, karena sudah tobat itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu nggak tobat-tobat itu. Kadang wis kewut ya gak tobat ae. Anak muda masih kecil sudah tobat istimewa. Orang tua baru tobat, ya alhamdulillah. Tapi lek gak tobat iki sing gak karu-karuan. Enak. Taubat itu kemuliaan dan ini pemberian. Ya. Taubah itu juga artinya inabah, kembali. Jadi diibaratkan kita ini dulu keluar dari jalan terus kembali ke jalannya Allah. Itu namanya taubah. Inabah. Awabin, awab, orang yang balik. Majelis awabin atau masjid awabin. Awabin ini ngene wong tobat. Ada juga apa? Allah ini kenapa? Kembali. Fa innahu awwah. Ada sahabat zikirnya keras di masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada sahabat lewat sama Rasulullah. Sahabat berkata, fa innahu murai ya Rasulullah. Iki wong riyak, zikirnya dibanter-banterno. Ini orang zikir itu pelan, mau zikir kok dikerasin di masjid. Kata Rasulullah, dari mana kau tahu kalau dia riak? Fa innahu awwah. Dia bukan orang riak, dia orang yang ingin taubat kembali kepada Allah. Maka itu dalil diperbolehkannya zikir jahri, zikir keras. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan malu kita bertobat. Yang malu itu yang nggak tobat-tobat itu loh. Ya, orang jadi nggak apa-apa. Saya itu kalau lihat preman, bajingan terus tobat, saya mengatakan bahwa ini orang beruntung. Tapi yang kasihan itu kalau orang baik berubah jadi nggak baik. Itu yang kasihan. Ya. Maka itu tidaklah kita diberi petunjuk oleh Allah untuk taubat kecuali Allah ingin mengabulkan. Jadi kalau sudah sampean di dalam hati ada perasaan ingin taubat kepada Allah, jangan suudzon sudah. Jangan diterima apa gaya model kayak awak-awak ini masuk ditampik diterima tobaté. Enggak boleh gitu itu. Itu lebih dosa daripada sampean. Saya kasih tahu ya, kadang-kadang pemikiran itu lebih dosa dari perbuatan. Anda maksiat. Ketika diberi Allah kesempatan untuk taubat, terus ngomong dalam hatinya, "Wis gak kira diterima taubatku mbek Allah ini." Ini lebih parah daripada maksiat Anda. Karena Anda suudzon sama Allah. Yang kedua, ihtijaj bil qadha fil maksiyah. Ngombe khamr. Mari kubang mabuk dielingno kon gak duwe didosa lho, nek Gusti Allah gak nakdirno aku ngombe mosok iso ngombe takdir ini omongan sama minum khamrnya dosanya lebih banyak, lebih besar omongan itu karena Anda ini sudah salah gak mau nyalahkan diri, nyalahkan Allah. Waduh berat ya hadirin. Nih, lebih berat lagi. Ya. Kalau ada orang ihtijaj bil qadha, umpamane nyolong sandalmu, kecekel tek. Gimana Anda mencuri? Jawabannya takdir. Lukupen, ceprok. Wis pesok kabeh takdir. Remek raimu itu takdir. Jangan ihtijaj bil qadha, enggak boleh.
Ya, saya dulu punya guru ini ahli tauhid. Guru ini ahli tauhid. Santri terlambat. Jadi dulu kalau kita ngaji, zaman kita ngaji di pondok itu di Yaman, di Hadramut itu, kalau terlambat itu berdiri sampai guru yang menyuruh dia duduk. Ya, terlambat. Kalau terlambatnya lama ya berdirinya lama. Terserah gurunya. Ada yang terlambat sedikit berdirinya sampai akhir. Terserah gurunya. Ada satu santri terlambat, ditanya sama gurunya ahli tauhid, ma akharak, ya. Dia jawab, apa yang membuatmu terlambat? Dia jawab, yang membuatku terlambat sesuatu yang darurat, syai'un muttor, ke kamar mandi darurat, dan saya tidak ingin ke kamar mandi kecuali takdir. Jadi saya tahu-tahu kebelet nguyuh atau buang air kecil, buang air besar, saya tidak tahu-tahu kepingin. Itu yang membuat saya terlambat. Katanya guru saya, sebagaimana Allah takdirkan kau kebelet dan akhirnya terlambat, maka Allah takdirkan kau berdiri sampai akhir pelajaran. Mari kok. Ini jangan nyalahkan Gusti Allah. Kita ini kadang-kadang kalau salah nyalahkan Gusti Allah. Dosa itu. Seperti tadi itu. Jadi kalau kita ini sudah di hati ada kepingin tobat, ya Allah, aku gini terus ya Allah, sekarang aku mati sudah tobat. Tapi apakah tobat dari seorang hamba seperti aku diterima oleh Allah? Ambil kepastian diterima. Karena kalau nggak mau nerima, Allah nggak ngasih ilham, nggak ngetuk hatimu untuk tobat. Kayak iku mang lho, kon gak tak jamu. Kalau saya nggak niat menjamu Anda di rumah saya, nggak saya undang buka bersama. Nah, seperti itu. Terakhir, wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbul. Allah tidak memberikan kepada kita ilham untuk sedekah kecuali Allah ingin mengkabulkan. Kayak Allah ini ingin nyimpen harta kita untuk akhirat. Untuk supaya sampean kaya dan banyak simpanan di akhirat, Allah beri ilham untuk kau sedekah. Jadi kalau kita dikasih ilham sedekah, berarti memang Allah mau terima. Ya, Allah mau terima. Tapi memang sedekah itu nanti ada perinciannya, mana yang paling baiknya sedekah. Sedekah yang paling afdol itu sedekah apa? Wah, perinciannya panjang. Ya, di antaranya yang saya ingin singkat aja. Sedekah yang paling afdol yang ikhlas karena Allah. Sedekah yang paling afdol kepada orang yang sangat membutuhkan. Kalau bisa saudara itu lebih dekat, lebih afdol sedekah daripada yang lain. Sedekah lebih afdol yang diam. Sedekah itu lebih afdolnya dan syaratnya tidak boleh diumumkan, tidak boleh disebut-sebut, apalagi dibarengi dengan nyakiti orang yang disodakoi. Ada orang sampai sedekahi 50.000 dalam sebulan datang lagi, wes yo tak kayak imane jok rene maneh lho. Jangan nyakiti. Eman la tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Dan kalau sedekah jangan minta apa-apa. Ya sedekah, entak ke duit 1 sen pada orang fakir, tapi syaratnya doakan saya. Riba itu. Sedekah sudah, enggak usah minta doa, enggak usah apa. Suruh dia doain, alhamdulillah. Ya, kok minta timbal balik? Sedekah itu sudah karena Allah. Jangan minta doa, jangan minta apa, kecuali kalau dia doakan, amin ya Rob, kabul doakan anak saya juga, ya amin. Tapi syaratnya kok lali doa mau aku, riba itu.
Jangan sudah, sedekah lillahi ta'ala. Sembunyi. Dan bahan sedekah yang paling afdol, bahan pokok yang dibutuhkan. Dan lebih-lebih lagi air. Sedekah bahan ini ganjarannya an-nur ya lho. Masih ada sedekah air, apa tutup iki? Ada. Air di depan masih ada minum. Nah, ini Masya Allah. Ini kalau perlu semua masjid di Batu harus ada. Ini paling afdolnya sedekah itu air. Paling afdolnya sedekah. Makanya orang-orang di negeri Arab itu rumahnya di depannya itu dikasih air. Sampean di Indonesia ini kan hujan Masya Allah ya. Tapi sampean jalan dari sini kemana gitu minta air repot loh. Mau sampean teko kene nang pasar mlaku golek ono banyu sing gratis ono apa gak? Ono kecaren ya. Ada ndak orang di jalan yang nyiapkan air? Tidak ada. Air kayak gini di negeri Arab, Saudi Arabia, Yaman, aduh, udan setahun sepisan, sumur ratusan meter, tapi sampean jalan setiap berapa meter ada air yang disodakahkan, namanya musbal atau isbal di jalan, diminum monggo, sampai lempokan ke ngombe. Berarti kita ini sekarang semakin pelit. Kalau di desa-desa loh istimewa. Sampai nang desa-desa di rumahnya orang-orang itu kendi. Monggo sampean lewat ambil itu kendi, minum terserah. Ini adat Jawa yang budaya Jawa yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Ini jangan dihilangi. Nek sesajen niku ilang ono. Tapi lek sing kaya ngene aja dihilangi. Ini budaya yang bagus. Ada budaya-budaya kita ini yang Nabi kalau datang nggak usah merubah karena sudah Masya Allah melekat di kita. Di antaranya air. Di Jawa itu, saya dulu tinggal di Jawa Tengah. Kalau di Kudus, ibu saya kan orang Kudus. Itu kayak kalau jalan-jalan ke agak desa sedikit, kendi-kendi itu enak seger. Itu minum di jalan tuh biasa. Mau melaku mana runo kendi mana ngumbi. Di pinggir-pinggir rumahnya orang itu ada. Nah sekarang kita ini tambah kota tambah maju, mestinya juga kendi, kulkas. Mestinya depan rumah kita ini semua ada kulkas, ada air. Tak jamin banyu sak kulkas entek kabeh. Ya seperti itu. Sedekah air banyakin. Itu termasuk afdhalus sedekah. Tapi sekarang saya alhamdulillah ada sebagian orang kaya bikin air minum gratis, dibagi ke masjid, ke majelis. Istimewa itu. Ganjarannya Masya Allah. Saya kemarin dikirimi pickup air wakaf gratis. Masya Allah. Okay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.